Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nita Anggreani, yang pada materi kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengukur volume larutan pada skala di alat ukur menggunakan meniskus. Apa itu meniskus dan bagaimana caranya? Yuk simak dan tonton video ini tanpa teman-teman skip agar mendapatkan informasi secara jelas dan teman-teman bisa memahami. Oke, tanpa berpanjang kata, yuk kita simak pembahasan. Definisi meniskus. Meniskus adalah garis lengkung permukaan cairan yang disebabkan adanya gaya kohesi dan adesi zat cair dengan alat ukur. Untuk dapat membaca skala cairan dalam alat ukur, maka kita perlu memperhatikan letak dari meniskus ini. Bentuk cairan dalam alat ukur itu akan terbentuk dua macam. Yang pertama adalah meniskus cekung. Ini terjadi jika cairan tersebut memiliki daya adesi yang lebih besar daripada daya kohesi. Daya adesi itu adalah kecenderungan partikel atau permukaan yang berbeda untuk saling menempel. Jadi dalam hal ini misalnya contohnya adalah air akan lebih menempel dengan alat ukurnya dibanding dengan kohesi, yaitu kecenderungan partikel yang serupa atau identik untuk saling menempel. Jadi daya air ya untuk saling berikatan atau daya kohesinya itu lebih kecil, sehingga membentuk meniskus cekung ya, seperti ini. Terus yang kedua, cairan itu bisa membentuk meniskus cembung. Ini terjadi jika daya adesi itu lebih kecil daripada daya kohesi. Jadi contohnya adalah raksa, di mana raksa ini ikatan atau daya menempel dengan alat ukur itu lebih kecil dibanding dengan daya raksa sendiri ya berikatan di dalamnya, sehingga membentuk cembung ya, seperti ini permukaannya. Karena bentuk meniskus ada dua macam, maka cara membaca meniskus juga ada dua. Yang pertama disebut dengan meniskus bawah. Meniskus bawah harus dibaca pada titik cekungan terbawah cairan yang menunjuk pada skala berapa. Meniskus bawah bisa digunakan pada cairan atau larutan yang transparan, baik yang bening maupun yang berwarna, asal transparan. Di sini kita bisa melihat ilustrasinya. Nah, pada gambar kita bisa lihat suatu cairan ya, transparan, maka meniskus yang terbentuk yaitu berupa cekungan akan kita baca tepat pada titik terbawah cekungan tersebut. Ya, disinilah kita harus membaca skalanya menunjuk pada angka berapa. Atau bisa juga dengan kondisi seperti ini ya. Ini suatu cairan yang transparan tapi berwarna. Nah, ini kita juga harus membacanya tepat di titik cekungan terbawahnya. Itu adalah meniskus bawah. Yang kedua adalah meniskus atas. Meniskus atas harus dibaca pada titik cembung teratas cairan yang menunjuk pada skala berapa. Meniskus atas bisa digunakan pada cairan yang memang membentuk permukaan cembung, seperti contohnya adalah raksa, dan juga bisa digunakan pada cairan atau larutan yang berwarna gelap atau berwarna pekat. Sebagai contoh misalnya kalium permanganat, itu berwarna ungu tua yang sangat gelap, atau larutan lain yang mungkin berwarna gelap bisa kalian cari ya, atau kalian temukan di laboratorium kimia. Untuk ilustrasinya mari kita lihat. Nah, di gambar ini adalah larutan yang membentuk permukaan cembung ya. Jadi nanti kita bisa membaca meniskus atasnya pada titik tertinggi di permukaan cembung ini. Nanti
mata kita harus sejajar sehingga kita bisa melihat titik cembung ini mengimpit pada skala berapa. Atau kalau misalnya kita mendapatkan cairan atau larutan yang gelap, yang pekat tadi ya, sebenarnya larutan tersebut itu sifatnya seperti air ya, sebenarnya ada titik cekung, tapi karena warnanya sangat gelap atau pekat, kita kesulitan untuk melihat titik cekungnya itu di mana. Karena itu, kita bisa membaca untuk meniskus atas pada cairan pekat tersebut adalah melihat pada pinggir cairan ya, itu pada titik teratasnya itu mengimpit pada skala berapa. Nah, itu adalah meniskus atas untuk cairan yang pekat. Cara membaca meniskus, kita harus perhatikan posisi mata. Membaca meniskus pada alat harus pada kondisi mata sejajar dengan skala di alat tersebut. Sebagai ilustrasinya, kita bisa lihat gambar ini. Nah, posisi mata yang benar itu harus sejajar seperti ini ya, menghadap ke alat yang berdiri tegak lurus dan skala-skala yang tertera seperti ini. Sedangkan kondisi yang salah ya dalam membaca meniskus, apakah itu mata bisa lebih naik ya atau lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, itu adalah posisi yang salah. Sedangkan posisi yang benar dia harus sejajar seperti ini. Contohnya misalnya kita membaca meniskus bawah ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada cekungan yang terbaca. Maka pada titik yang terbawah di cekungan tersebut ya, kita lihat skalanya itu menunjuk pada angka berapa. Asal syaratnya mata kita benar-benar sudah di posisi yang sejajar. Jika alat tersebut misalnya posisinya lebih rendah dari badan kita, maka kita bisa sedikit membungkuk ya. Mata harus benar-benar diposisikan dalam kondisi sejajar. Atau bisa juga jika alat itu memungkinkan untuk diangkat, maka boleh ya kita angkat sehingga kita bisa memposisikan mata kita sejajar untuk membaca skalanya. Sekarang kita akan mengukur ya volume larutan pada masing-masing jenis alat ukur. Yang pertama misalnya di gelas ukur. Kita akan lihat contohnya di gambar ya di samping ini. Bagaimana kita menentukan volume larutan berdasarkan meniskus bawah pada skala di alat gelas ukur ini. Kita lihat. Pertama, kita harus memperhatikan terlebih dahulu interval skalanya pada alat tersebut. Di sini kita lihat interval skalanya antara 30 ke 40. Nah, kita harus tahu untuk skala mayor berarti yang garis memanjang lebih panjang seperti ini ya. Itu antara 30 ke 40 berarti selisihnya 10 mili. Nah, berarti skala mayornya 10 mili. Kemudian skala minor itu titik garis-garis kecil ya yang menyusun di antara skala mayornya. Kita hitung berapa titik, berapa garisnya. Ternyata ada 10 ya kita hitung. Berarti skala mayor kita bagi 10 ya, itu berarti skala minornya 1 mili. Selanjutnya kita melihat bahwa di sini meniskus yang kita baca itu adalah meniskus bawah. Jadi kita harus membaca titik terbawah cekungan ini ya, tepat pada skala berapa. Dilihat dari gambar, ini mata sudah sejajar. Nah, kemudian alat ini kan adalah gelas ukur ya, jadi memang skala itu dimulai dari yang bawah membesar atau naik ke atas ya. Jadi dari 0 kemudian sampai ke 40. Berarti kita akan melihat cairan ya yang tertampung di gelas ukur ini pada volume. Nah, 30 kemudian kita lihat garis-garisnya naik ya, masih naik 1, 2, jadi 2 mili, naik 2 mili baru nyampe di titik cekungan terbawah. Menandakan bahwa volume cairan yang tertampung di gelas ukur ini adalah 32 mili.
Selanjutnya untuk alat ukur larutan ya di buret ya. Untuk biasanya kita kalau untuk titrasi kita menggunakan buret. Yang pertama kita juga harus cek kembali interval ya. Kita bisa lihat interval skalanya, contohnya misalnya 24, kemudian yang di bawah 25, berarti selisihnya ya 1 mili. Skala mayornya berarti 1 mili. Kemudian lihat lagi garis-garis pembagi di antara ini. Kita lihat garis baginya ada 10 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai 10. Menandakan skala minor ya di sini 1 mili dibagi 10 berarti 0,1 mili. Nah, karena meniskusnya juga yang membentuk cekungan ya. Jadi kita akan baca pada titik terbawah cekungan sehingga kita akan membacanya ini karena ini adalah buret ya untuk titrasi. Berarti cairan yang turun ya. Cairan yang keluar dari buret itu sudah habis berapa volume ya. Skalanya dimulai dari 0, kemudian membesar atau naik ke bawah, dari atas ke bawah. Berarti dari gambar ini, larutan yang sudah habis dititrasikan itu 24, kemudian kita lihat lagi garisnya masih turun 1, 2, berarti 24,2 mili. Selanjutnya kita belajar untuk bagaimana caranya mengukur volume larutan di pipet ukur. Cara menentukan volume larutan dengan meniskus bawah di skala pipet ukur itu bisa dikatakan sama dengan cara kita mengukur volume larutan di buret. Coba kita perhatikan ya. Di sini gambar pipet ukur kita. Jadi kita yang pertama harus memperhatikan interval skala pada alat. Nah, nantinya di skala-skala ini kita lihat skala mayornya, skala minornya berapa. Dan juga untuk meniskus bawah berarti kita harus memastikan ya melihat dengan mata sejajar cekungan larutan yang terbawah terdapat pada skala berapa. Nah, berkaitan dengan interval skala ini, pipet ukur itu fungsinya kan untuk menghisap atau memipet, kemudian kita pindahkan ke tempat yang lain. Jadi fungsinya untuk memindahkan cairan. Jadi ada cairan yang kita hisap dan kemudian ada yang dikeluarkan. Maka dari itu skalanya itu ditandai ya dari 0 dari atas ke bawah 0, kemudian membesar atau naik ya di bawah alatnya. Ini sebagai contoh di gambar ini adalah pipet ukur volume 5 ml, kemudian dengan skala-skalanya. Nah, kita mesti memahami bahwa pipet ukur itu dibuat dengan model skala yang berbeda ya. Kalau bisa kita simpulkan tuh ada 2 macam. Pertama, skala di mana misalnya pipet ukur ya di sini 5 mili, maka skala yang tertulis itu 0 sampai 4 saja yang tertulis. Yang artinya kalau misalnya kita memipet suatu cairan hingga pada tanda batas 0, itu menandakan sudah total 5 mili. Jadi di cairan yang dari ujung pipet ukur ke skala 4 itu menandakan 1 mili, total 5 mili. Tapi ada juga pipet ukur yang berbeda. Jadi penulisan skalanya, misalnya pipet ukur itu 5 mili juga, maka penulisan skala 0, 1, 2, 3, 4 sampai tertulis juga angka 5. Nah, ini kita dengan pipet ukur ini harus berhati-hati karena ketika dihisap ya sampai tanda 0,
itu sudah pasti volume cairannya lebih daripada 5 mili. Tapi kepastian 5 mili berapanya itu kita tidak tahu. Jadi kalau ketika kita mengeluarkan cairan setelah kita hisap, harus hati-hati benar-benar sesuai ya dengan skala. Misalnya setelah dihisap 0 sampai batas 0, kemudian kita akan mengeluarkan 5 mili, berarti cairan itu harus tertahan ya, stop di tanda batas skala 5. Tidak boleh sampai habis. Karena itu udah pasti lebih daripada 5 mili. Itu. Berikutnya adalah mengukur volume larutan di labu ukur. Berikut ini gambarnya, bisa kita lihat ya alatnya seperti ini. Nah, menentukan volume larutan pada cairan ya yang bening ataupun transparan, berarti kita menggunakan meniskus bawah. Nah, keistimewaannya alat labu ukur ini tidak banyak skala, hanya satu saja. Kita bisa lihat ya di sini ya, di bagian leher itu ada garis ya, itu menandakan volume labu ukurnya, hanya satu saja. Nah, membaca meniskus bawah ya, jika itu adalah cairan yang transparan ataupun cairan bening, maka kita melihat cekungan terbawah. Nanti ketika cairan tersebut ya diisi hingga titik terbawah cekungan itu berada tepat pada skala labu ukurnya, itu menandakan bahwa cairan yang kita buat atau larutan yang kita buat itu sudah sesuai dengan volume yang tertulis di alat. Misalnya di sini tertulis 1000 mili. Berarti kita sudah membuat 1000 ml larutan. Demikian untuk volume larutan di labu ukur, itu sangat simpel ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang alat yang ingin kita pelajari ya, bagaimana cara mengukur volume larutannya, yaitu pada alat pipet volume. Volume larutan di pipet volume ya dengan meniskus bawah itu bisa dikatakan sama dengan kita mengukur volume larutan di labu ukur. Mengapa? Mari kita lihat ya, kalau dilihat gambarnya, pipet volume itu juga sama dengan labu ukur ya, hanya mempunyai satu skala saja. Jadi pada alatnya itu di bagian atas itu terdapat satu garis skala. Ya. Nah, membaca meniskus bawah itu sejajar mata kita harus sejajar dan kita melihat pada garis skala ini apakah cairan sudah tepat, titik tercekung itu tepat pada skalanya. Kalau misalnya belum ya, masih kurang, terutama masih kurang, berarti kita perlu sedikit lagi menghisap cairannya. Melihat harus sejajar, tidak boleh mata lebih atas ataupun mata lebih bawah. Misalnya kita lihat ya di gambar ini adalah pipet volume yang berukuran tertulis di alatnya 25 mili. Jadi kalau kita pipet cairan hingga di tanda batasnya, maka kita telah menghisap cairan tersebut secara pasti ya, sudah pasti volumenya adalah 25 mili. Nah, untuk tambahan informasi, pipet volume itu biasa juga disebut dengan pipet gondok karena terdapat bagian yang agak menggembung ya di bagian tengah. Oke, sekarang saatnya kita mencoba ya, kita berlatih bagaimana jika kita harus mengukur suatu volume larutan di alat ukur. Ya. Ini kira-kira alat ukur apa? Coba kita perhatikan bersama-sama ya. Di sini skalanya 6, kemudian di atasnya ada 8. Berarti dia alat ukur yang skalanya 0 di bawah ya. Paling kecil 0, kemudian naik ke atas semakin besar. Oke, pertanyaannya ya, ini adalah gelas ukur ya.
Jadi pertanyaannya, berapa volume larutan di dalam gelas ukur ini? Untuk cairannya, ya dia cairan transparan, bisa kita lihat permukaan yang cekungnya ini. Maka kita harus menggunakan meniskus bawah. Kalau meniskus bawah berarti kita harus melihat ya titik tercekungnya ini nanti pada skala berapa. Nah, untuk menyimpulkan pada skala berapa, kita harus tahu skala mayornya ya. Pertama, skala mayor dari 6 ke 8 berarti jaraknya ada 2 mili. Selanjutnya yang minornya ya, kita lihat garis-garisnya. Di sini ada 10 ya. Coba dihitung, ada 10 berarti nilainya ya. Dari 6 ke 8 2 mili berarti 2 dibagi 10 berarti 0,2 nilai per minornya ini. Nah, kalau dilihat ini ada garis yang lebih panjang yang di tengah-tengah. Berarti ini kira-kira skala berapa ya? Setelah 6, skala 7. Kalau begitu, kita harus melihat dari bawah ke atas ya volume larutannya. Setelah angka 6 itu berarti 6,2, yang ini 6,3 berarti titik tercekung ini ada di skala 6,6. Maka jawabannya ya adalah 6,6 ml. Oke, ini latihan selanjutnya ya. Mari kita lihat kira-kira ini alat apa. Ya, coba kita tebak. Alat ini skalanya yang kecil paling atas dan kemudian ke bawah semakin besar. Berarti cairan ini modelnya mengeluarkan cairan ya dari atas ke bawah. Ya, kira-kira alat apa? Oke, ini. Jadi alat ini adalah biuret ya, yang biasa digunakan dalam proses titrasi. Biuret ini kita lihat cairan di dalamnya berwarna pekat atau gelap. Tidak kelihatan ya di mana titik cekungnya. Karena itu kita harus menggunakan meniskus atas. Bagaimana caranya menggunakan meniskus atas? Jadi kita melihat nanti bagian skala yang tertinggi itu biasanya di ujung-ujung ini, di pinggir-pinggir tabung ini, itu menunjukkan pada skala berapa. Nah, ini kita tentukan. Nah, kalau kita lihat ya, dalam proses titrasi berarti kita menghitung volume titrasi ya, volume yang habis bereaksi dengan sampel. Berarti cairan yang sudah keluar, sudah turun dari atas ke bawah. Ini skalanya menunjukkan yang terdekat dengan posisi larutan itu angka 10. Kemudian dari 10 ke 11 itu berarti ada 1 mili ya jarak mayornya. Sedangkan minornya kita bagi ada 10 garis kecil-kecil berarti 1 per 10. 0,1 mili itu skala minor. Jadi setelah habis cairan di skala 10, kemudian habis lagi di 0,1, 10,1, 10,2, kemudian 10,3 tapi belum nyampe ya, kira-kira dia berada di antara ini. Berarti kita simpulkan saja di 10,25 mili. Ini adalah volume titrasi yang kita baca dari hasil titrasi di biuret. Oke teman-teman, agar teman-teman sekalian bisa semakin memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi, mari ya kita coba ya teman-teman sekalian untuk menjawab sendiri. Nanti silahkan diamati atau pahami dulu tugas yang saya berikan. Silahkan nanti dijawab ya hasilnya yang kalian dapatkan di kolom komen di bawah. Marilah kita lihat dulu ya video tentang titrasi berikut ini.
Ya, itu tadi ya proses titrasi kita. Jadi ada volume pertama yang terbaca itu V1, kemudian ada volume setelah titrasi itu V2. Sehingga kalau kita tahu ya V1 berapa dan V2-nya berapa yang habis bereaksi, maka kita bisa menentukan volume titrasinya. Jadi silahkan teman-teman tentukan V1 yang terbaca dari video tadi berapa, kemudian V2-nya berapa, nah kemudian tinggal dikurangkan. Saya akan ulang lagi ya videonya supaya bisa teman-teman cermati. Tolong disimak kembali. Ya, ini V1, tolong dicermati pada skala berapa volume cairannya telah berkurang. Kemudian ini volume kedua setelah titrasi berlanjut semakin berkurang. Jadi berkurang pada volume berapa. Tolong dicatat ya, itulah V2. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini dan saya menunggu responnya nanti di kolom komentar. Sehingga saya berharap dengan feedback seperti itu kita bisa semakin paham ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya dan mudah-mudahan materi ini bisa teman-teman pahami. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share channel ini agar teman bisa terus mengikuti video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.